K-nearest neighbor atau biasa disingkat dengan istilah KNN, yaitu sebuah algoritma mesin learning dengan pendekatan supervised learning yang sederhana dan dapat digunakan untuk kasus klasifikasi maupun regresi. Algoritma ini banyak dipilih karena proses dan logika algoritmanya yang sederhana, mudah dipahami, dan data labelnya sudah tersedia sebagai inputan. Terdapat langkah-langkah di dalam KNN, tetapi yang pertama kita harus menentukan dulu nilai parameter dari K. K ini adalah jumlah tetangga terdekat, di mana K digunakan sebagai dasar pertimbangan pengklasifikasian. Nah, contohnya di sini kita menentukan bahwa nilai K-nya adalah 4. Lalu selanjutnya yaitu kita menghitung jarak data baru terhadap masing-masing data point di dalam dataset. Terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu Euclidean distance, Manhattan distance, Hamming distance, dan Minkowski distance. Nah, di akhir video kita akan menjelaskan atau saya akan membahas tentang studi kasus dari algoritma KNN. Dan untuk menghitung jaraknya, saya akan menggunakan Euclidean distance dengan spreadsheet yaitu Microsoft Office Excel. Langkah selanjutnya yaitu kita mengurutkan hasil perhitungan jarak secara ascending. Kita mengurutkan dari mulai nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Lalu kita akan memilih titik data terdekat sebanyak jumlah K. Jadi kita akan memilih data mana saja yang termasuk ke dalam tetangga terdekatnya, yaitu kita akan pilih 1 sampai 5. Selanjutnya yaitu kita akan mengklasifikasikan kelas berdasarkan data yang termasuk ke dalam tetangganya. Jadi dari dalam kelima data tersebut, misalnya contoh di sini K-nya adalah 5, lalu di sini terdapat data point dengan titik warna merah, dia sebanyak 2. Nah, contoh kita masukkan dia ke dalam kelas A, lalu untuk yang biru kita masukkan dia ke dalam kelas B. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam studi kasusnya. Jadi di sini jika terdapat 20 data sampel yang kita gunakan sebagai basis pengetahuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan tinggi badan, berat badan, nilai lemak, tekanan darah sistolik dan diastolik, detak jantung, lingkar lengan atas dan bawah, lingkar perut dan lingkar pinggang seperti pada tabel berikut. Nah, ini adalah data sampelnya ya, atau data setnya. Lalu ini adalah data barunya. Nah, jadi kita akan mencari status gizi berdasarkan data baru ini. Nah, jadi kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini ya. Jadi ini data sampelnya. Nah, dari ke-20 data ini terdapat 12 untuk status gizi normal, 4 untuk kurus, dan 4 untuk obesitas. Dan ini data barunya. Nah, di sini untuk nilai K-nya, contohnya saya tentukan bahwa nilai K-nya adalah 4. Lalu kita akan langsung masuk ke dalam langkah yang kedua. Kita akan menghitung jaraknya menggunakan metode Euclidean distance. Kita bisa menggunakan formula lalu di dalamnya kita masukkan bisa kita masukkan sum atau kita tambahkan manual di dalamnya. Nah, contoh di sini saya menggunakan sum, lalu kita kasih kurung lagi, baru kita masukkan atribut masing-masing dari data sampel dikurangi data baru. Contohnya tinggi badan, kita kurangi tinggi badan di dalam data baru, lalu kita tutup, lalu kita kasih pangkat 2. Kita kasih koma, kita kasih kurung lagi, lalu kita masukkan untuk yang berat badan, data sampel dikurangi berat badan data baru. Nah, prosesnya terus seperti ini sampai dengan kolom ke J
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita kasih kurung. Nah, setelah itu sebelum kita enter, kita kunci dulu untuk atribut dari data barunya. Nah, ini untuk baris yang 28 kita kunci seperti ini. Kita kunci. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 18,62. Nah, di sini kita copy. Kita copy sampai akhir. Seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu kita mengurutkan dulu hasil perhitungan jarak. Jadi kita bisa menggunakan formula rank, lalu kita isi O11. Kemudian untuk reference-nya kita masukkan yang O11 sampai dengan O30. Lalu kita kasih koma, lalu kita masukkan angka 1 karena kita mau mengurutkan berdasarkan ascending ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus kita tutup. Untuk di dalam range-nya kita blok dulu, terus kita kunci supaya tidak berubah ya. Blok. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, selanjutnya kita copy sampai ke bawah. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang keduanya ya. Di langkah yang ketiga, kita akan menggunakan rumus dari if. Kita masukkan di P11. Lalu jika P11 itu dia kurang dari atau sama dengan 4, maka kita isi dengan label ya. Artinya jika dia kurang dari 4 atau sama dengan 4, dia termasuk ke dalam tetangga terdekatnya. Tetapi jika lebih, maka dia tidak termasuk ya. Jadi kita kasih label tidak. Seperti ini. Lalu kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya untuk status gizi, di sini kita akan print status gizi yang termasuk ke dalam tetangga terdekatnya, yaitu 1 sampai 4 ya. Jadi di sini kita print, kita menggunakan rumus if. Jika dia termasuk ke dalam tetangga terdekatnya, jika Q11 berarti jika Q11 dia bernilai ya, maka kita print status gizinya. Lalu jika tidak, maka kita kasih strip aja ya, seperti ini. Kita tutup, enter. Lalu kita copy semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan langkah 1 sampai 4. Nah, kita coba kasih warna yang berbeda ya untuk setiap kelasnya. Untuk normal kita kasih warna hijau. Lalu untuk obesitas kita kasih warna orange. Nah, seperti ini. Jadi setelah dilakukan dari langkah 1 sampai langkah keempat, kita ambil mayoritasnya yang masuk ke dalam tetangga terdekatnya itu, bahwa data baru ini dia masuk ke dalam kelas normal ya. Karena di sini terdapat 3 kelas normal dan 1 kelas obesitas. Jadi data baru ini dia diklasifikasikan termasuk ke dalam kelas normal.